Halo Soulbuddies, thank you ya kalian udah klik video ini. Aku Benedikta Triksi, kita ketemu lagi di channel YouTube Benevolence. Dan kali ini aku mau ngebahas tentang yang namanya spiritual downloads. Soulbuddies, channel YouTube Benevolence itu biasanya dan seringnya sih terlahir dari pengalamanku pribadi dan pada akhirnya aku membagikan apa yang memang menjadi wisdomnya. Nah, termasuk topik kita hari ini yaitu spiritual downloads. Berarti aku pernah nih ngalamin tentang spiritual downloads sebelum aku ngomong di sini. Dan inilah yang mau aku bagikan kepada kalian. Spiritual downloads itu apa? Apa bedanya spiritual download sama intuisi? Kan sama-sama pengetahuan dan informasi yang tiba-tiba kita dapatkan kan gitu. Tapi ada bedanya nih. Nah, stay terus di channel Benevolence dan nanti aku jelasin apa bedanya dan juga bagaimana nih caranya kita bisa mendapatkan spiritual downloads. Oke Soulbuddies, jadi spiritual downloads itu artinya kita menerima informasi yang jernih atau pemahaman yang lebih baik gitu, dan juga kebijaksanaan yang lebih tinggi yang levelnya di atas pengertian kita sebelumnya. Jadi sebelumnya kita tuh nggak bisa memahami bahwa hal ini begini, hal itu begitu. Nah, downloads ini bisa diperoleh dari higher beings. Dan apa itu higher beings? Higher beings itu bisa jadi spirit guide kita, bisa jadi malaikat yang memang menjaga kita, Holy Spirit, atau bahkan sang sumber itu sendiri. Jadi apa bedanya spiritual downloads dengan intuisi? Spiritual downloads itu adalah informasi yang datang dari luar, dari eksternal, dari kita sebelumnya nggak punya nih pemahaman tentang itu, terus tiba-tiba kita mendapatkan drop of information tentang suatu hal yang kita langsung mengerti, tapi tadinya kita nggak tahu. Nah, bedanya kalau intuisi itu sebenarnya sudah ada di dalam diri kita, tapi kita dapat clarity atau kejelasan tentang suatu hal itu gitu. Jadi sebelumnya kita tuh udah familiar gitu dengan informasi itu, cuman kita lebih jelas lagi aja. Nah, beda yang kedua adalah kalau intuisi itu bermain di heart chakra. Kita punya gut feeling, kadang di heart chakra, kadang juga di spleen. Jadi gut feeling kita, perasaan kita itu datang dari sini. Tapi kalau spiritual downloads itu berasal langsung di chakra mahkota atau sahasrara. Jadi itu adalah informasi atau pengetahuan yang langsung di drop masuk ke dalam chakra mahkota kita. Nah, makanya ketika kita mendapatkan spiritual downloads itu biasanya tiba-tiba langsung ada informasi yang tercerna di dalam otak. Jadi langsung mainnya tuh di sini, di ajna dan di sahasrara. Bentuknya apa aja sih spiritual downloads itu? Spiritual downloads berdasarkan pengalaman aku itu bisa berbentuk vision. Jadi pada saat kita mungkin melakukan meditasi, pada saat kita sedang hening, sedang tenang, sedang mindful, kita mendapatkan sebuah vision tertentu sesuai dengan apa yang sedang kita butuhkan gitu. Yang kedua, yang common itu adalah suara berdenging. Soulbuddies mungkin pernah mengalami atau mungkin Soulbuddies juga merasakan kalau kita mendapatkan spiritual downloads, biasanya dengungan telinga itu diawali dengan rasa tiba-tiba sekeliling kita kedap suara. Untuk sepersekian detik setelah sekeliling kita kedap suara, tiba-tiba kita mendengar dengungan yang dengan frekuensi yang sangat tinggi. Gitu bunyinya kayak gini. Atau bisa juga, aku juga pernah nih ngalamin pada saat mau mendengar si spiritual downloads ini masuk, dengungannya bukan cuman frekuensi tinggi, tapi juga bunyinya persis seperti
koneksi internet zaman dulu yang terlahir di era tahun 90-an itu pasti paham ya bagaimana koneksi internet zaman dulu bunyinya kayak gini. Masih inget kan? Atau sekarang ke-refresh memorinya? Nah, aku mengalami spiritual downloads yang diawali dengan dengungan bunyi seperti koneksi internet zaman dulu kayak gini. Menarik ya. Dan mungkin Soul Buddies juga bisa ceritain di komen kalau Soul Buddies mendengar spiritual downloads yang masuk ke dalam Soul Buddies bunyinya kayak gimana. Yang paling common sih adalah frekuensi tinggi. Kenapa frekuensinya tinggi? Karena the higher beings ini meminta perhatian Soul Buddies. Makanya frekuensinya tiba-tiba beda dengan yang biasanya Soul Buddies dengar. Lalu Soul Buddies, kalau di antara Soul Buddies ada yang life coach, counselor, holistic practitioner, dan juga facilitator, biasanya spiritual downloads yang terjadi itu juga diperuntukkan untuk orang-orang yang memang perlu Soul Buddies sentuh atau sembuhkan gitu. Bisa aja kan Soul Buddies adalah seorang healer dan tiba-tiba kedatangan seorang klien gitu yang memberikan sebuah kasus tentang apa yang dia alami. Nah, yang diberikan pencerahan itu bukan kliennya, tapi bisa jadi Soul Buddies sebagai facilitator atau healernya gitu. Jadi pada saat si klien datang lagi kepada Soul Buddies tahu apa yang perlu disampaikan untuk solusi masalah dari si klien ini. Nah gitu. Terus bisa juga spiritual downloads itu hadir sebagai sebuah jawaban atas pertanyaan Soul Buddies yang pernah ditanyakan. Bisa jadi pertanyaan ini memang selalu mengganggu Soul Buddies di beberapa waktu terakhir, atau bisa jadi memang ada satu pertanyaan yang dari dulu belum terjawab, atau bisa jadi memang Soul Buddies sedang mengintensikan pertanyaan tersebut. Nah yang ketiga, bisa jadi spiritual downloads itu hadir sebagai tuntunan dari challenge, dari tantangan hidup Soul Buddies. Nah, jadi kita ada di bumi, kita diberikan cobaan, tapi kita sebenarnya nggak dibiarin gitu aja. Nah, salah satunya dengan si spiritual downloads ini, kita tuh diberikan kayak sebuah guidance gitu ya, sebuah petunjuk nanti gimana nih cara ngadepinnya. Nah, lalu yang keempat ada lagi nih, spiritual downloads itu hadir sebagai petunjuk strategi atau rencana aksi yang perlu Soul Buddies lakukan di dalam spiritual path Soul Buddies atau perjalanan Soul Buddies menemukan dan mengembrace soul mission kamu gitu. Nah itu yang terjadi sama aku. Jadi tiba-tiba tanpa aku ngotot untuk cari tahu, tiba-tiba aku tercerahkan, tiba-tiba aku tahu aku tuh harus apa dan harus melakukan apa dengan step-step yang seperti apa dan urutan yang jelas nih, yang mana dulu yang perlu dilakukan, lalu abis itu aku kemana, itu tiba-tiba datang sangat jelas kepada diriku. Dan pada saat itu, ketika aku mendapatkan hal tersebut, yang aku lakukan adalah langsung jurnal. Jadi Soul Buddies juga kalau misalnya mendapatkan sebuah spiritual downloads, ada baiknya Soul Buddies langsung catat. Karena memang kita tidak akan selalu teringat sedetail itu ke depannya. Jadi ketika kita mengingat dengan state paling baik, disitulah Soul Buddies perlu untuk mencatat sedetail mungkin. Jadi nanti kalau misalnya membutuhkan sebuah pengingat, Soul Buddies tinggal buka. Dimana waktu itu Soul Buddies nulis, tinggal dibaca lagi. Soul Buddies, jadi spiritual downloads itu adalah momen di mana kamu mendapatkan sebuah clarity atau kejelasan akan sebuah hal yang sebelumnya tidak pernah Soul Buddies pikirkan. Jadi otak kamu tuh sebelumnya nggak pernah nih kepikiran bahwa hal ini akan jadinya begini atau hal ini akan ke arah sini gitu. Spiritual downloads juga membantu kita untuk memahami sebuah hal
dan mengetahui sebuah informasi yang sebelum-sebelumnya tidak pernah terfikirkan. Dan setelah kamu mendapatkan informasi tersebut, kamu sangat yakin bahwa hal itu adalah hal yang benar. Kamu sangat yakin bahwa that is the truth. Soul Buddies, sebenarnya spiritual downloads itu terjadi ketika kita memang sedang membutuhkannya. Jadi ketika kita membutuhkan sebuah jawaban dan sudah waktunya kita tahu gitu, bisa jadi itu akan terjawab dengan spiritual downloads. Tapi kita juga bisa nih meng-attract yang namanya spiritual downloads dengan intensi kita. Artinya, kita meminta ada spiritual downloads yang datang hadir di dalam diri kita. Sebuah kejelasan, sebuah jawaban atas pertanyaan, atau sebuah guidance gitu buat diri kita yang kita intensikan, yang kita minta. Nah, yang pertama, kita bisa meminta hal spontan. Spiritual downloads yang datang tidak kita intensikan untuk apa, tidak kita paksa tentang apa, tapi apapun yang datang kita terima. Nah, itu namanya spontan. Yang kedua adalah pertanyaan. Jadi kita mengintensikan sebuah pertanyaan, Soul Buddies bisa tulis aja gitu di dalam sebuah kertas atau jurnalnya. Intensikan bahwa pertanyaan itu adalah kebutuhan yang diperlukan untuk dijawab gitu. Lalu yang ketiga tentang tantangan di dalam kehidupan Soul Buddies. Jadi Soul Buddies membutuhkan spiritual downloads untuk menjawab dan memberikan guidance atau tuntunan gitu, menyelesaikan dan mendapatkan solusi akan tantangan dalam kehidupan Soul Buddies. Soul Buddies, di sini aku akan memberikan beberapa langkah untuk kita bisa meng-attract, meminta dan menerima spiritual download secara intensional. Jadi ini di luar spiritual downloads yang kita dapatkan secara spontan tanpa kita intensikan. Nah, yang pertama yang perlu Soul Buddies lakukan adalah Soul Buddies memastikan bahwa Soul Buddies punya suatu tempat yang memang khusus, suatu tempat yang diperuntukkan untuk Soul Buddies berdoa atau meditasi atau melakukan praktek spiritual lainnya seperti yoga atau smudging the room atau memang mencharging kristal. Nah, itu tuh satu ruangan yang khusus gitu. Dan pastikan ruangan tersebut bersih secara energi, yang bisa Soul Buddies lakukan dengan menyalakan incense atau juga smudge sage atau Palo Santo ya, karena itu kan membersihkan, dan juga bersih dari barang-barang fisik yang tidak perlu. Jadi kita sebisa mungkin membuat space sehingga spiritual downloads itu juga memang hadir di dalam space itu, dari eksternal masuk ke internal kita. Yang kedua, karena memang ini tentang spiritual downloads yang kita intensikan, so intention is the most powerful. Soul Buddies harus memahami bahwa ketika kita mengintensikan sesuatu untuk terjadi, ya voila, semesta itulah yang kita ciptakan. Jadi betapa kuatnya nih intensi yang sebenarnya bisa diciptakan oleh Soul Buddies. Lalu, untuk mengintensikan sebuah hal ini, yang perlu kita lakukan adalah meminta ego kita untuk sedikit mundur. Jadi membiarkan jiwa murni kita yang memang mau mengintensikan sesuatu. Dan biasanya hal ini bisa dilakukan dengan memberikan sebuah kalimat intensi seperti ini. Aku mengizinkan diriku untuk menerima spiritual downloads, dan untuk hal itu aku mengizinkan egoku untuk mundur sejenak sehingga aku bisa menerima pemahaman dan pengetahuan yang lebih baik untuk kebaikan bersama. Gitu ya kata-katanya Soul Buddies. Lalu yang ketiga yang dibutuhkan adalah ketenangan, silence and stillness. Tadi berkaitan nih dengan ego kita. Kadang pikiran kita tuh berisik ya, dan pada saat kita meditasi aja, monkey mind itu adalah
pikiran yang tidak bisa diam. Jadi kayak saling ngomong satu sama lain gitu loh di dalam otak kita, di dalam kepala kita tuh kayak banyak banget suara. Nah itu perlu kita kontrol. Dan kenapa kita perlu mengontrol itu? Karena ketika kita tidak bisa masuk ke dalam silence and stillness, itu artinya ego masih besar. Dan ketika ego masih besar, kita tidak mampu mengintensikan suatu hal untuk bisa mendapatkan sebuah spiritual downloads. Karena spiritual downloads akan hadir ketika kita itu tenang gitu. Nah, jadi ini perlu latihan Soulbuddies. Mungkin nggak bisa juga sekali berharap dapat spiritual downloads, sekali meditasi terus nanti langsung tercerahkan. Mungkin kita juga perlu latihan be mindful, perlu latihan meditasi dulu sampai kita juga bisa mengendalikan monkey mind kita. Barulah setelah itu kita bisa menciptakan space yang lebih tenang untuk bisa mengattract spiritual downloads masuk ke dalam diri kita. Lalu yang keempat, PR-nya itu adalah kita perlu untuk membalance mind, body, and spirit kita. Dan untuk itu kita perlu be present, be mindful. Kenapa kita perlu seimbang antara ketiganya ini? Karena spiritual downloads yang datang ke dalam diri kita, drop di dalam otak kita lewat sahasrara cakra, itu akan terpenetrasi ke seluruh tubuh kita. Dan kita perlu memastikan bahwa setiap cakra-cakra yang ada di tubuh kita itu tidak ada bloknya. Jadi spiritual downloads bisa terpenetrasi dengan baik ke seluruh bagian tubuh kita tanpa menemukan blockage. Kalau Soulbuddies masih merasakan ada blockage di satu area dan cakra tertentu, itu harus dibenerin dulu ya Soulbuddies. Sekali lagi, itu kan perlu latihan juga. Aku pernah ngejelasin di satu videoku yang judulnya Kundalini dan Cakra. Bisa nonton videonya kalau misalnya Soulbuddies memang memerlukan sebuah pencerahan gitu, gimana caranya supaya cakra-cakra kita tuh bisa balance dari root sampai sahasrara. Kenapa? Karena ketika semuanya seimbang dan cakra kita juga tidak ada blockage-nya, pesan atau spiritual downloads yang sudah masuk ke dalam diri kita akan mudah terdekode. Aku jelasin dulu nih, spiritual downloads yang masuk ke dalam tubuh kita itu tidak langsung menjadi seperti message yang gampang dicerna. Biasanya itu seperti kayak gulungan kode gitu, atau lebih kayak kalau di file itu file zip gitu, yang memang harus diekstrak dulu supaya kita bisa tahu apa isi file itu. Nah, kalau kita seimbang antara mind, body, and soul dan cakra-cakra kita tidak ada blockage-nya, itu akan lebih gampang terpenetrasi ke seluruh badan dan juga mudah untuk decoding. Jadi kita bisa tahu sebenarnya apa maksud dari spiritual downloads yang datang ke dalam diri kita. Nah, lalu yang kelima, setelah kita dapat spiritual downloads, ini bisa nih spiritual downloads yang kita dapat secara intensional maupun spiritual downloads yang kita tiba-tiba dapat karena memang kita harus mendapatkan itu gitu, karena kita butuh gitu ya, tiba-tiba datang dalam diri kita. Yang perlu kita lakukan adalah be settle. Jadi nggak usah impulsif, nggak usah googling langsung gimana sih ini maksudnya apa sih, kok gue cuma denger suara ringing aja tapi gue nggak tahu maksudnya apa, ini bahasa mana gitu. Nggak perlu langsung di google, nggak perlu dipusingin, nggak perlu overthinking. Terima aja sensasinya, terima aja dan sadari bahwa saya baru mendapatkan spiritual downloads. Nah, lalu dengarkan tubuhmu. Tubuhmu mungkin lelah pada saat itu, ya tidur aja. Tubuhmu mungkin ingin beristirahat, ya udah istirahat aja. Nggak usah dipikirin tadi dapat apa. Jurnal boleh, silahkan, tapi jangan memaksa pikiranmu untuk mengekstrak apa file yang ingin dibuka dari si spiritual downloads ini. Nah, dalam kasusku, pada saat aku mendapatkan spiritual downloads, aku juga nggak langsung bisa paham artinya apa. Lalu aku tidur,
Dan setelah aku tidur, aku bangun keesokan paginya, aku bersiap-siap untuk bekerja seperti biasa. Lalu pada saat aku ada di kondisi agak tenang, tidak rushing gitu, tidak buru-buru memikirkan dan mengerjakan sesuatu, tiba-tiba aku bisa mendapatkan pesan inti dari apa yang sebenarnya disampaikan padaku lewat spiritual downloads kemarin ya gitu. Jadi itu akan datang pada saat memang kamu sudah membutuhkannya. Spiritual downloads-nya sudah hadir, tapi di coding filenya itu bisa jadi memang perlu waktu. Dan kamu tidak perlu memusingkan bagaimana caranya mengdecoding semua file yang masuk ke dalam dirimu lewat spiritual downloads ini. Nanti ketika kamu sudah mendapatkan apa message-nya, penting untuk kamu lakukan journaling ya Soul Buddies. Secara detail apapun yang kamu dapatkan, kamu bisa jurnal. Baru setelah kamu yakin semuanya sudah clear dan jelas, silahkan kamu mulai bergerak dengan apapun pesan yang kamu dapatkan. Nah, gitu Soul Buddies, itulah yang mau aku sampaikan tentang spiritual downloads. Bisa diintensikan untuk di-attract, bisa juga memang ternyata kamu sudah membutuhkan, makanya kamu dapat spiritual downloads. Jadi yang perlu kamu lakukan adalah be mindful, be balanced, and be in the stillness. Jadi bisa banget kamu mendecode atau mengekstrak file-file yang memang perlu kamu dapatkan pesannya dengan state-state itu. Perlu latihan, jadi sabar aja. Thank you Soul Buddies. Kalau misalnya ada cerita atau kalau misalnya ada komen, silahkan kamu bisa komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe, jangan lupa likes, dan juga share video ini ke orang-orang yang memang membutuhkan. Thank you, sampai jumpa di video lainnya. Thank you, bye-bye Soul Buddies.